Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang peran penting motivasi dan pengambilan keputusan individu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Errol Imam Al-Ghafar. Baik, materi pertama yaitu chapter 3, pembelajaran dan motivasi. Pembelajaran dan motivasi. Pembelajaran organisasi diupayakan untuk memperluas pengetahuan. Terdapat dua hal penting dari pembelajaran dan motivasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat lebih efektif serta lebih berinovasi, dan yang kedua adalah beradaptasi dengan tantangan yang berubah-ubah di lingkungan bisnis. Peran penting motivasi. Motivasi itu diartikan sebagai suatu kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu agar memperoleh hasil atau tujuan yang diharapkan. Contohnya, biasanya karyawan itu bekerja lebih giat, lebih rajin lagi ketika ia akan mendapatkan sebuah imbalan. Imbalannya itu bisa berupa jatah cuti tambahan, bonus, gaji, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah teori kebutuhan Maslow. Maslow percaya bahwa kebutuhan dan keinginan manusia itu dibagi menjadi 5 kategori. Kategori yang pertama itu adalah kebutuhan dasar psikologi. Biasanya ini sudah manusiawi gitu, dibutuhkan oleh manusia. Contohnya itu kayak manusia merasakan hal haus, merasakan lapar, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah kebutuhan keamanan. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua individu akan membutuhkan hal ini, sangat membutuhkan. Baik itu dari keamanan dari segi tindakan dari orang lain, tindakan kekerasan ataupun dari cuaca tertentu. Contoh misalkan ketika di luar sedang hujan, maka kita sebagai manusia akan otomatis mencari tempat untuk berteduh. Yang ketiga adalah kebutuhan kepemilikan. Kebutuhan kepemilikan ini biasanya terjadi antara individu dengan individu lain yang melibatkan perasaan gitu. Misalkan saling support satu sama lain, saling dukung, terus perhatian satu sama lain, saling sayang, dan sebagainya. Yang keempat adalah kebutuhan ego. Kebutuhan ego ini biasanya terjadi di struktur organisasi, berkaitan dengan atasan bawahan biasanya. Yang sering terjadi itu ketika orang di atas, maka atas egonya mereka itu ingin merasakan dihormati, merasa diakui jabatannya, posisinya gitu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini merupakan kebutuhan yang dibutuhkan untuk memenuhi potensi dari seorang individu. Selanjutnya adalah teori ARC. Teori ARC ini merupakan rangkuman dari teori Maslow yang sebelumnya. Jadi sebenarnya teori ARC ini merupakan versi teori Maslow yang lebih sederhana. Di teori ARC dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama keberadaan, yang kedua keterikatan, dan ketiga pertumbuhan. Keberadaan ya yang tadi kebutuhan fisiologis dasar serta perlindungan dari bahaya fisik. Yang kedua adalah keterkaitan. Ini kebutuhan sosial dan afiliasi serta kebutuhan akan rasa hormat dan hal positif dari orang lain. Dan yang ketiga adalah pertumbuhan. Ini tuh kebutuhan yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan mewujudkan potensi seseorang. Selain itu ada teori 2 faktor. Friedrich Herzberg juga merevisi teori Maslow, kemudian disederhanakan lagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah faktor kebersihan, dan yang kedua adalah motivator. Faktor kebersihan ini mengkategorikan luas dari kondisi kerja, termasuk keselamatan dan jumlah gaji, kualitas pengawasan, dan lingkungan sosial kerja. Yang kedua adalah motivator. Nah, biasanya faktor yang terkait dengan kinerja pekerjaan, seperti pengakuan atas pekerjaan yang dilakukan tuh sudah baik, selain itu mendapatkan prestasi, otonomi, dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah kebutuhan belajar teori. Nah, teori ini berbeda dengan teori-teori yang sebelumnya. Teori ini hanya berfokus pada 3 kategori kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan afiliasi, yaitu
kebutuhan dari individu antara individu dengan individu lainnya. Yang kedua adalah kebutuhan tenaga, ya yang berhubungan biasanya dengan kinerja, yaitu reputasi, tanggung jawab, pengaruh, dan dampaknya. Terus yang ketiga adalah kebutuhan untuk berprestasi, yaitu contohnya adalah perhatian dalam membangun dan memelihara kualitas kinerja tingkat tinggi sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan. Lalu selanjutnya adalah chapter 4, pengambilan keputusan pribadi. Dalam pengambilan keputusan itu terbagi jadi dua. Awalnya itu dari definisi keputusan itu sendiri, yaitu respon terhadap masalah. Dan pengambilan keputusan itu bagaimana caranya ketika kita merespon sebuah masalah. Biasanya pengambilan keputusan ini didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin untuk direalisasikan. Selanjutnya adalah siklus lengkap pengambilan keputusan dalam organisasi. Dalam pengambilan keputusan di organisasi terdapat 4 komponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah persepsi dan motivasi individu. Yang kedua adalah pengambilan keputusan dan tindakan individu. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan dan tindakan organisasi serta kelompok. Dan keempat adalah tindakan dan tanggapan lingkungan. Bagaimana sih cara pengambilan keputusan yang baik? Yang pertama biasanya kita tuh harus mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari sebuah keputusan yang kita ambil. Selanjutnya adalah memastikan bahwa keputusan yang diambil merupakan cara terbaik dibanding pilihan-pilihan yang lain gitu untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Yang ketiga adalah mendengarkan masukan dari orang lain sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan. Mungkin orang lain akan berkata lebih baik begini atau lebih buruk begini, namun kita harus tetap berprinsip pada keputusan yang kita ambil dan kita yakin. Dan poin yang terakhir adalah berani dan bertanggung jawab. Itu adalah poin terpenting dalam pengambilan keputusan yang baik menurut saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.